Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tulungagung akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik demonstrasi konstekstual dari modul 2.3. Saya Ratna Wahyu Sri Sakti dari SDN 2 Bago sebagai observer dan teman saya Tiara Cahya Megawati dari SMP Negeri 1 Tulungagung sebagai coaching. Dan saya Nanda Citra Nirmala dari SD Negeri 2 Kebo sebagai coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nanda, kelihatannya lagi repot ya hari ini. Waalaikumsalam, tidak kok Bu Ratna. Gimana kabarnya Bu Nanda hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ratna bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga baik Bu Nanda. Sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih pada Bu Nanda. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bu Nanda memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Nanda, kompetensi apa yang akan Bu Nanda kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Bu, untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence, yaitu kehadiran pendukung, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Bu Nanda kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh, kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Gitu ya. Dan kemudian yang terakhir Bu, pertanyaan saya yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Nanda dalam proses ini tadi, dalam proses coaching ini nanti? Bu Nanda, apa? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami gitu Bu. Dengan sesuai dengan langkah-langkahnya ya Bu ya. Baik, demikian dulu ya Bu. Pra observasinya kali ini sudah sampai sini dulu. Silahkan Bu Nanda melakukan coaching terhadap coaching Bu Nanda. Terima kasih Bu Ratna. Ya, sama-sama. Permisi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Nanda, selamat siang. Wah, kelihatannya Bu Nanda sibuk ya hari ini. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tiara. Tidak sibuk sama sekali Bu, ini loh baru saja mengkoreksi tugasnya anak-anak. Tumben sekali Bu Tiara kesini Bu. Saya ingin ngobrol sebentar saja dengan Bu Nanda. Apakah Bu Nanda ada waktu? Apakah saya mengganggu? Oh, tidak mengganggu Bu. Ini tinggal masukkan nilai saja, gampang. Nanti di rumah juga bisa. Gimana Bu Tiara? Kelihatannya ada suatu hal yang penting. Apa tujuan perbincangan kita kali ini Bu? Wah, jadi begini Bu Nanda. Saya ini kepikiran dengan anak-anak yang masih saja jajan di pedagang kaki lima depan sekolah. Padahal kan sudah ada larangan untuk tidak jajan di sana. Gimana ya Bu, kira-kira cara menyadarkan anak-anak agar patuh pada peraturan ini? Oh iya ya, di depan sekolah Bu Tiara itu banyak sekali pedagang kaki lima yang jualannya jajannya enak-enak dan macam-macam ya Bu. Kenapa dilarang ya Bu? Apa masalahnya?
banyak sekali sih Bu alasan kenapa kok anak-anak dilarang membeli jajan di PKL depan sekolah. Pertama, memang dari pihak Satpol PP memberikan himbauan kepada pihak sekolah agar melarang siswa-siswi kita untuk jajan di PKL depan sekolah. Karena sering sekali ada sterilisasi dari pihak Satpol PP terhadap PKL yang berjualan di ruas jalan di tengah pusat Kabupaten Tulungagung. Hal ini karena adanya banyak keluhan dari masyarakat tentang kondisi jalan yang macet setiap kali siswa-siswi kami itu pulang sekolah, Bu. Dan kendaraan orang tua yang menjemput anak itu tidak bisa parkir untuk menjemput mereka dengan adanya PKL yang berjajar di depan sekolah. Yang kedua nih, kami sebagai guru tentunya was-was kan Bu dengan keselamatannya anak-anak. Ketika anak-anak membeli jajan di depan, tentunya mereka kan menyeberang, Bu. Jadi kita itu was-was dengan keselamatan mereka. Gitu. Oh begitu ya Bu Tiara. Saya baru tahu Bu tentang masalah pelarangan bagi siswa membeli jajan di depan sekolah Bu Tiara. Lantas nih Bu, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Tiara sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Tiara itu di angka berapa Bu? Sepertinya sih masih di angka 5 ya Bu Nanda. Sebenarnya saya sudah berusaha mengingatkan mereka baik di saat pembelajaran maupun di luar kelas. Tapi lama-lama ya Bu ya, namanya juga manusia, pasti lelah Bu. Saya ini merasa lelah karena mereka sudah saya bilang berkali-kali tetapi tetap saja melanggar. Masih di angka 5 ya Bu ya. Memang Ibu menginginkan berada pada skala berapa Bu dalam pencapaian? Inginnya sih di angka 8 atau enggak 9 gitulah Bu. Wah, dari angka 5 ke angka 8 atau 9. Lumayan jauh ya Bu ya. Sebenarnya apa sih Bu hambatan yang dapat menghalangi Bu Tiara dalam meraih tujuan yang Ibu harapkan? Iya nih Bu Nanda, masih sangat jauh kan ya angkanya. Memang sih pasti ada hambatan di setiap tujuan yang ingin kita capai. Kalau kata anak-anak sih alasan mereka membeli di PKL depan sekolah itu karena jajannya lebih murah Bu. Lebih murah, lebih enak, dan juga lebih banyak pilihannya dibanding ketika mereka itu membeli jajan di koperasi sekolah. Gitu alasannya anak-anak. Sebenarnya alasan mereka tuh logis juga ya Bu. Tapi yang namanya aturan juga harus ditegakkan ya Bu Tiara. Ya begitulah Bu permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik Bu Tiara, dari gangguan atau hambatan tersebut, apa rencana atau strategi Bu Tiara dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Apa ya Bu Nanda? Sebenarnya saya juga masih bingung sih Bu, dan juga kadang merasa lelah menasihati mereka tentang masalah ini. Karena kan anak-anak masih banyak yang melanggarnya. Tapi sebagai guru kita harus terus menuntun anak untuk menjadi lebih baik kan ya Bu? Betul Bu Tiara, kita itu sebagai guru harus selalu ingat dan menerapkan trilogi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Oh iya Bu, mendengar Bu Nanda tersebut, pernyataan dari Bu Nanda tadi, saya jadi punya ide nih Bu. Mungkin pertama ya Bu, saya akan menasihati anak-anak melalui kedua orang tuanya. Mungkin saya akan menghimbau orang tua murid agar memberikan pengarahan kepada anak-anak untuk tidak jajan di PKL. Setelah itu mungkin saya akan mengobrol dengan kepala sekolah untuk beliau meminta izin, memohon bantuan kepada Satpol PP agar mengisi materi kepada anak-anak, memberikan pengarahan, memberikan larangan langsung kepada anak-anak itu ketika upacara hari Senin. Jadi Bapak Satpol PP itu sebagai pembina upacara gitu. Wah, itu ide sangat bagus Bu. Dengan beberapa ide, rencana dan strategi Bu Tiara tuh saya feeling pasti Bu Tiara akan berhasil Bu. Dari skala posisi yang tadinya 5 pasti bisa meningkat 8 atau 9 bahkan bisa jadi 10 Bu. Lantas Bu, apa komitmen dan siapa yang dapat membantu Bu Tiara dalam menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu? Saya akan segera merealisasikan ini sih Bu. Hari ini juga akan saya realisasikan untuk meminta bantuan wali murid. Bisa saya share melalui WA group
Kalau untuk berbicara dengan petugas Kopsis dan kepala sekolah, mungkin saya akan meminta bantuan rekan yang sudah senior, Bu. Saya akan bercerita kepada beliau tentang permasalahannya dan saya akan berkolaborasi demi tercapainya rencana aksi saya tersebut. Baik Bu, saya percaya bahwa Bu Tiara mampu melaksanakan aksi rencana aksi tersebut, dan saya yakin Bu Tiara bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Jangan lupa berkabar ya Bu, nanti setelah Ibu selesai melaksanakan rencana aksi tersebut, kita lanjutkan sesi perbincangan kita. Baik Bu Nanda, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk saya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya Bu Nanda, nggih. Nanti setelah rencana aksi saya lakukan, saya pasti akan calling Bu Nanda. Baik Bu Tiara. Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bu Nanda tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Tiara. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bu Nanda lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan ini tadi? Ya Bu Ratna, di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Nanda, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching dengan Bu Tiara dan Bu Nanda sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Bu Nanda juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tiara, sehingga Bu Tiara itu tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching atau Bu Nanda ini tadi juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu Nanda, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi? Kalau kompetensi yang saya inginkan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu Bu. Nah, gitu ya Bu Nanda. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya sudah Bu, mungkin saya akan meluruskan kegiatan saya. Bu Nanda juga sama. Sudah, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Bu Ratna.